Apa kabar listeners? Semoga baik-baik saja ya. Semoga keberuntungan menyertai kalian semua. Kali ini retelling versi akan melanjutkan kisah Bai Chuan. Apakah Bai Chuan akan berevolusi lagi pada video kali ini? Untuk mengetahuinya, mari langsung saja kita ke videonya. Bab 76, Musim Panas. Setelah memiliki kemampuan persepsi medan magnet pada aspek yang paling dasar, dia mungkin tidak lagi menjadi idiot jalan di masa depan. Pada saat yang sama, dia mungkin juga bisa melihat medan elektromagnetik ketika dia menghasilkan listrik. Tentang penggunaan dalam aspek lain, Bai Chuan mengatakan bahwa mungkin dia hanya tahu ketika dia telah mengembangkan kemampuan ini. Pada dasarnya, masih ada perbedaan antara dapat merasakan medan magnet dan mengendalikan medan magnet. Jika tidak, rasio tidak hanya menggunakannya untuk menentukan posisinya sendiri. Sampai saat ini, Bai Chuan telah menghilangkan semua kemampuan hiu ini. Dia menghitungnya, dan menemukan bahwa total pembayaran sudah mencapai 9 poin. Dia saat ini hanya memiliki 13 poin. Artinya, setelah membayar ini, dia hanya akan memiliki 4 poin tersisa. Untungnya, dia sangat mempunyai wawasan dari awal, dan menyimpan poin selama sebulan, jika tidak gelombang ini mungkin tidak cukup. Sepertinya kemampuan kelelawar tidak bisa berkembang bersamaan. Bai Chuan mendesah, fungsi panel adalah, selama bukan model kemampuan yang sudah disimpan, sekali kemampuan diambil untuk berkembang, model kemampuan ini akan menghilang. Tapi dia memiliki banyak kemampuan yang diinginkan, semuanya ada pada model kelelawar. Tentang apa saja yang ada di sana, lihat saja panel. Ras, kelelawar, kemampuan, tangan berkaki bersayap LV2, ultrasonik LV2, pemosisian ultrasonik LV2, kekebalan LV2. Perbaikan kerusakan DNA LV1, simbiosis LV1. Dari kemampuan kelelawar di atas, bisa dikatakan bahwa kecuali kemampuan simbiosis biasa terakhir. Dia menginginkan semua yang lain, atau sama sekali tidak ada, karena semuanya datang bersama. Sebagai contoh, indera pengecapan ultrasonik klasik yang paling kuat dari kelelawar dibagi menjadi ultrasonik dan penempatan ultrasonik. Ultrasonik adalah organ sonar, dan penempatan ultrasonik adalah organ penerima. Jika ada satu yang kurang dari dua, dia tidak akan bisa mendapatkan sistem sensor penempatan ultrasonik kelelawar. Contoh lainnya adalah kekebalan dan perbaikan kerusakan DNA. Kekebalan LV2 adalah untuk memperkuat metabolisme sendiri, dengan demikian meningkatkan suhu tubuh normal untuk membunuh kuman-kuman tersebut. Tapi dengan cara ini, karena suhu tubuh selalu pada suhu yang lebih tinggi, sama seperti tubuh manusia terkena radang. Kemudian akan tidak terhindarkan menyebabkan kerusakan pada berbagai jaringan dan organ tubuh sendiri, yang menyebabkan pengurangan masa hidup. Jadi, pasti membutuhkan perbaikan kerusakan DNA. Hanya dengan adanya kemampuan ini, kerusakan tubuh yang disebabkan oleh peningkatan suhu tubuh akibat kekebalan dapat diperbaiki. Agar tidak mengurangi masa hidupnya sendiri. Bai Chuan bahkan curiga bahwa jika dia mengembangkan kemampuan ini, mungkin akan meningkatkan masa hidupnya. Karena kemampuan ini, dari sudut pandang tertentu, adalah untuk mengembalikan berbagai cedera tersembunyi di tubuh. Pemulihan dari luka-luka gelap, bukankah ini berarti bahwa tubuh menjadi lebih sehat, menunjukkan keadaan yang benar-benar sempurna tanpa kerusakan? Dan tubuh menjadi lebih sehat dan lebih sempurna, bukankah ini berarti bahwa panjang hidup sedang kembali ke skala aslinya? Jadi jika dia ingin Bai Chuan memilih hanya beberapa kemampuan dan mengabaikan kemampuan lainnya, dia mutlak enggan. Bab kelelawar adalah model kemampuan yang sulit untuk bertemu dalam lingkungan saat ini. Tidak memilih semua kemampuan yang Anda inginkan sekaligus, atau menyimpan template kemampuan. Kemudian model kemampuan rusak nantinya, dan akan sulit baginya untuk mendapatkannya lagi dalam waktu singkat. Tampaknya kali ini dia hanya bisa mengabaikan kemampuan kelelawar dan menunggu sampai waktu berikutnya. Bai Chuan mendesah, dan mematikan panel kemampuan kelelawar. Setelah melihat model kemampuan miliknya lagi, dia menemukan bahwa tidak ada yang salah. Segera, semua kemampuan yang dipilih dalam panel kemampuan hiu terpilih. Ditemani dengan menghilangnya 9 poin. Rasa kantuk yang familiar sekali lagi menyapu ke arah Bai Chuan seperti pasang laut.
Tanpa perlawanan, dia menutup matanya dengan sendirinya, dan perlahan-lahan tertidur dalam kantuk. Lalu cairan asing yang akrab dan kental sekali lagi dikeluarkan, perlahan-lahan menutupi seluruh tubuhnya, berubah menjadi benda berbentuk telur. Yang aneh adalah bahwa selama seluruh proses ini, lapisan cairan asing yang kental ini tidak memiliki kontak apapun dengan air laut, juga tidak menguap atau memusnahkan air laut. Sepertinya keduanya tidak saling terkait satu sama lain, tidak saling mempengaruhi. Tidak berada dalam waktu dan ruang yang sama, dan memiliki batas yang jelas. Pada saat ini, evolusi dimulai lagi. Dalam hal waktu, mungkin ini adalah yang terpanjang dalam sejarah evolusi Baichuan. Waktu berjalan perlahan, dan 3 bulan telah berlalu dengan cepat. Pada saat ini, musim semi telah sepenuhnya berlalu, dan giliran musim panas yang paling panas. Pada tengah hari, matahari yang menyengat ada di langit. Matahari yang menyilaukan bergejolak dengan cahaya dan panas tanpa henti, memberikan cinta yang sama untuk potongan surga dan bumi ini. Di bawahnya, burung camar menabrak air dan angin laut bertiup. Gelombang putih terus bergulung naik dan turun, dan ombak besar. Namun, di bawah air tenang dan damai, dengan ikan-ikan berbagai warna terus-menerus melintas di antara terumbu karang yang berayun dengan rumput laut yang tak terhitung jumlahnya. Berseteru dengan pemangsa yang muncul dari retakan dari waktu ke waktu. Pada saat ini, di terumbu karang yang tidak jauh, akar sekumpulan rumput laut bergerak dengan alasan tertentu. Bukan rumput laut yang bergerak. Itu adalah batu di bawahnya yang gemetar sedikit karena suatu alasan. Gemetar batu segera membawa sekumpulan gelembung udara kecil, yang perlahan-lahan naik ke permukaan air. Dan pemandangan aneh ini juga membangkitkan rasa ingin tahu seekor ikan merah muda terang tidak jauh. Ia terpisah dari sekumpulan ikan, mengayunkan ekornya dan berenang menuju batu. Setelah beberapa saat, ia berenang ke sisi batu, dan dengan rasa ingin tahunya berenang di sekitar rumput laut di batu itu. Dari waktu ke waktu, dia mendekat dengan rasa ingin tahu untuk mencicipi beberapa kali, seolah-olah dia merasakan bau rumput laut. Pada saat ini, batu itu gemetar lagi. Mungkin itu adalah goncangan batu sebelumnya, tetapi pada saat ini ada celah tambahan di bawah batu di beberapa titik. Ikan merah muda kecil itu membuka dan menutup mulutnya yang kecil, lalu mengayunkan ekornya dan masuk melalui celah itu. Setelah masuk, yang menangkap mata ikan adalah sebuah telur raksasa berbentuk aneh. Dengan rasa ingin tahu, ia datang ke sisi telur raksasa, dan mengambil sedotan lagi dengan mulutnya yang kecil. Namun, sebelum ia memiliki reaksi lain, ia melihat lubang besar di telur raksasa tempat ia baru saja menyedot. Tiba-tiba gelombang air yang kuat menerjang ke arahnya, langsung mengangkat seluruh tubuhnya yang kecil, dan membalik beberapa kali di air. Segera setelah lubang besar itu, kepala naga raksasa muncul darinya, dan setelah beberapa saat, sepasang cakar yang ganas dan tebal juga keluar. Saya melihat kepala naga ini berayun, menggerakkan rambut merah terang di belakang kepalanya untuk terbang, yang benar-benar megah. Dalam beberapa langkah, seluruh telur raksasa berbentuk itu benar-benar terbelah. Pada saat ini, ikan merah muda kecil itu mendapatkan keseimbangannya kembali. Namun, dia baru saja pulih dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Yang memenuhi mata ikan adalah monster yang licin dan tebal.